Puji Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Puji Tuhan, kita di ibadah minggu pertama di bulan Juli. Saya percaya ada sesi-sesi yang baru yang Tuhan kasih bagi kita untuk menikmati segala berkat yang luar biasa di awal bulan Juli ini. Oleh karena itu, mari siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan di minggu pertama bulan ini. Kita percaya hadirat Tuhan, kuasa Allah bekerja buat kita semua. Kita naikkan satu pujian yang luar biasa. Rohmu yang hidup penuhiku, rohmu yang hidup pulihkan keadaanku. Kita serahkan hidup kita dalam minggu pertama ini di bulan Juli bersama dengan Tuhan. Kita yakin bahwa minggu yang lalu, bulan yang lalu, kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, maka bulan ini kita juga bersama dengan Tuhan, penyertanya sempurna buat kita. Tuhan berkati kami Bapa dalam berkat ibadah hari ini. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu. Dalam naungan rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkan. Engkaulah damaiku, engkaulah damai. Ku hidup oleh anugerahmu, ku hidup oleh anugerahmu yang menyelamat, yang menyertai. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku. Kita berdoa, kita minta hadirat Tuhan nyata. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu. Dalam naungan ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadirat. Semangatnya pujian ini. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan. Ambil alih Roh Kudus. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup pulihkanku. Haleluya. Rohmu yang kudus pulih. Engkaulah damaiku, engkaulah damai. Ku hidup oleh anugerahmu, ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertai. Ku buka hati,
hati, ku buka untuk jamahanmu, untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Oh, di hadirat-Mu, Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah, Kau ambil alih, Kau ambil alih, yes, seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah, Kau ambil alih, Kau ambil alih, yes, seluruh hidup. Di altar-Mu menyembah, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu, Yesus menyembah-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, mulut kami memuji menyembah-Mu, hati kami terangkat kepadamu. Terima kasih buat hari yang Kau beri, terima kasih buat anugerah-Mu, yes Lord. Terima kasih buat semua yang baik ada pada kami. Terima kasih untuk semua pertolongan-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk minyak yang baru, terima kasih buat hadir-Mu yang nyata di dalam kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Segala pujian bagi nama-Mu, segala sembah bagi nama-Mu. Mari bersyukur di minggu pertama, di bulan yang Tuhan beri. Kita percayakan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita yakin tangan Maha Kuasa Tuhan menyertai kita. Kita yakin penyertaan Tuhan sempurna atas setiap langkah kita. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidup kami, Kau ambil alih seluruh hidup kami. Engkau bergerak di dalam kami, Engkau tarik kami kembali kepadamu Tuhan. Bergerak, bergerak di dalam kami. Roh-Mu yang hidup mengangkat kami, Roh-Mu yang hidup membawa kami dalam rencana-rencana damai sejahtera. Haleluya, haleluya, Kau bekerja Tuhan. Kami buka hati, Roh-Mu yang hidup penuhi kami terus. Kau bawa kami terus tajam dalam pergerakan-pergerakan. Haleluya, haleluya. Oh, Kau bekerja Tuhan, Kau bekerja Bapa. Kau Maha Kuasa, Kau Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Ambil alih seluruh hidup kami. Kau ambil alih, Engkau bergerak di dalam kami. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Kau Tuhan atas hidup kami. Yesus Kau Tuhan di setiap langkah-langkah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. We love you Jesus. Kami mengasihi Engkau Bapa, kami mengasihi Engkau. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala sembah bagi nama-Mu yang besar. Kami tinggikan nama-Mu
berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Di altarmu, di altarmu menyembahmu. Di altarmu, di altarmu, oh, menyembahmu. Hamba berdoa hadiratmu nyata di tempat ini. Engkau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, dan dengan rendah hati kami datang di hadapan Engkau. Kami tahu bahwa ini waktu yang terindah. Engkau sendiri ingin bertemu dengan kami. Bapa, kami haus, kami lapar, kami ingin bertemu dengan Engkau. Ambil alih seluruh hidup kami, dan kami mau tenggelam di dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di sini, bekerja lebih jauh lagi dalam roh kami, dan kami percaya kami semua diberkati dengan firman yang dahsyat yang memerdekakan kami. Kami merdeka, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, karena roh-Mu itu hidup di dalam kami. Diberkatilah kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan, dan saya percaya saudara dan saya akan diberkati dengan luar biasa. Oleh karena itu, ada sebuah slide yang saya sudah siapkan buat kita untuk mendengarkan pesan-pesan roh bagi kita semua. Apa yang harus kita lakukan dan kita alami di hari-hari ini. Tuhan sedang buat apa untuk kita? Tuhan sedang bekerja apa buat kita? Nah, ini yang jadi penting untuk kita semua mengerti penyataan roh, dan kita boleh diberkati dengan luar biasa. Oke, satu pesan Tuhan saya memberikan tema hari ini adalah New Season. Bagaimana Tuhan bergerak dalam diri kita, ya? Prophetic dan next level, ya. Jadi new season, bagaimana kita mengalami sesi yang baru. Ada sebuah prophetic roh yang luar biasa yang saya percaya saudara dan saya akan mengalami banyak pesan Tuhan, banyak hal yang luar biasa. Jangan kita tertinggal saudara. Kita ikuti aliran Tuhan, ikuti apa yang sedang Tuhan buat. Ada banyak orang tertidur, tapi kita sebagai orang-orang siang, Alkitab katakan roh kita harus semangat, harus bangkit buat Tuhan, karena ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan buat kita semua. Nah, welcome the new season. Selamat datang sesi yang baru. Ini adalah pesan roh bagaimana prophetic the next level, bagaimana kita mengalami level-level yang baru, level-level yang naik tingkat di dalam pergerakan roh yang luar biasa. Oleh karena itu, mari terus lihat pesan Tuhan, mari terus alami pesan-pesan roh, dan percaya bahwa di dalam Tuhan, di dalam Dia ada kemenangan-kemenangan yang terjadi. The next level in spirit of God, ini yang paling penting, bagaimana kita bergerak di dalam level-level yang baru, di mana roh kita naik tingkat, saudara. Roh kita harus naik tingkat. Di dalam setiap situasi kondisi, kita harus membuat roh kita naik tingkat. Level roh kita itu ada di dalam Tuhan. Kita membiarkan Dia bergerak. Ini paling penting, saudara. Makanya bagaimana kita harus bisa mengalami yang namanya the next level in spirit of God. Yang pertama, untuk naik level dalam roh kita, kita harus menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Karena ini bagian penting.
Kalau kita nggak menjadi segambar dengan dia, kita kehilangan level yang akan kita ditambahkan kepada kita. Kenapa? Karena dari awal memang Tuhan berkata kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. So kita semua harus mengerti bahwa hidup roh kita harus mengalami yang namanya pertumbuhan iman yang luar biasa. Dan Tuhan ingin saudara dan saya tetap menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, di mana kita menjadi hidup roh kita ada di dalam pergerakan Tuhan. Ada beberapa ayat yang saya akan ajak kita baca dalam Roma pasal 8. Saya minta Bapak untuk bacakan ayat ini dengan suara yang keras. Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Saudara yang punya Alkitab di rumah silakan buka. Kita akan baca sama-sama dalam Alkitab kita. Roma pasal 8 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Menjadi serupa dan segambar. Untuk naik level roh kita, kita harus bisa menjadi serupa dan segambar dengan dia, sebagaimana dia berkata kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Ada sebuah karakter roh yang terbentuk untuk kita menjadi sama dengan dia. Roma 8 ayat 29 dan 30. Silakan. Haleluya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Wow, luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya, kita mau mengalami sesuatu yang besar, yang hebat dalam ada peningkatan iman kita, kita harus ingat dan kita harus tahu bahwa kita sudah ditentukan dari semula, dipanggil dari semula. Nah, apa yang jadi penentuan Tuhan buat kita dan dipanggil dari semula, kita menjaga posisi roh kita ini untuk tetap menjadi serupa dan segambar dengan dia. Jadi dunia nggak bisa ubahkan apapun yang sudah Tuhan tentukan bagi kita dari semula, bukan saudara? Amin ya. Apa yang Tuhan tentukan? Kita dipanggil menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Ini dunia nggak bisa ubahkan, dunia nggak bisa gantikan posisi ini. Oleh karena itu, kalau saudara dan saya mengerti ini new season, ini sesi kita yang baru untuk melangkah lebih tinggi lagi, level berikutnya lagi dalam roh. Ingat, kita telah ditentukan dari semula dan dipanggil dari semula untuk menjadi bagian dalam kerajaan surga, menjadi segambar dengan dia. Dalam caranya, karakter roh itu jadi nyata. Jadi ini bagian penting yang saudara dan saya harus mengerti, bahwa untuk mengalami next level dalam spirit of God, ingat siapa diri kita. Siapa kita, saudara? Kita adalah orang-orang yang telah ditentukan dari semula, haleluya, dan dipanggil, yes, dan akhirnya ditetapkan, yes, menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Ini saya ingin tegaskan lagi bahwa dunia tidak bisa mengubah ini, karena Tuhan telah memanggil kita untuk maksudnya yang mulia. Jadi jangan sampai kita nggak mengerti ini. Kadang orang nggak mengerti Tuhan telah tentukan dia dari semula, makanya dia nggak pernah naik level, naik tingkatan iman rohaninya. Bahkan iman rohaninya bisa mundur. Mengapa? Karena dia nggak ngerti dan dia lupa dan dia bahkan tidak tahu kalau Tuhan sudah panggil dari semula dan telah menentukannya menjadi orang-orang yang mengalami keselamatan kekal. Bandingkan dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Kita akan baca ini lagi. Efesus 1 ayat yang keempat. Haleluya. Silakan dibaca ayat ini. Novi silakan dibaca ya. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Kita akan melihat ayat ini saudara. Haleluya. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita. Stop dulu. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita. Lanjut. Sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Lanjut. Supaya kita kudus, yes, dan tak bercacat di hadapannya. Nah, supaya kita ini kudus dan tak bercacat. Jadi ini bagian yang kita harus mengerti siapa diri kita. Kita kudus, kita nggak bercacat dengan setiap dosa kedagingan kita. Kalau saudara mengerti siapa dirimu yang adalah menjadi serupa dan segambar gambaran Kristus, saya yakin saudara, dunia nggak bisa pisahkan kita. Makanya orang-orang seperti ini yang tahu siapa dirinya, dia akan mengalami yang namanya kehidupan roh yang bertambah di dalam Tuhan. Dan ini sebenarnya akhir zaman Tuhan lagi bilang, ingat dong siapa kamu gitu. Supaya apa? Rohmu terus naik dan naik. Kita tidak akan membiarkan diri kita ini tercemar sampai kita nggak kudus. Haleluya. So sangat jelas, serupa dan segambar dengan Kristus.
Di dalam Dia kita bergerak, di dalam Dia kita dipakai, di dalam Dia kita memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. So semuanya komplit. Bilang komplit, komplit. Wow, dahsyat. Efesus 4 ayat 12 dan 13. Kita baca ayat ini saudara ya. Efesus 4 ayat 12 dan 13. Untuk mengalami yang namanya next level atau spirit yang naik di dalam roh kita, kita harus ingat kita telah ditentukan dari semula menjadi segambar dengan Dia. Efesus 4 ayat 12 dan 13. Haleluya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan Haleluya. pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, Haleluya. dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Haleluya. Jadi tujuan ini adalah kita harus mengalami yang namanya kesatuan, mengalami tingkatan di dalam pengenalan akan Kristus dengan tepat. Ini ciri-ciri orang yang tahu tadi dia siapa. Dia adalah orang yang disebut segambar dengan Kristus, ditentukan dari semula. Dan kita akan ada di situ terus dalam satu pergerakan-pergerakan roh yang hebat. Saudara, saya percaya kita nggak mau biarkan roh kita stagnasi begitu aja, kayaknya nggak ada terobosan. Ini namanya nanti lama-kelamaan Anda tertidur, saudara. Imanmu tertidur dan mati, tertinggal dalam pergerakan roh. Tapi ingat selalu siapa diri kita, ya, segambar dengan Dia. Telah ditentukan dari semula, dipanggil untuk maksud yang mulia, untuk hidup kudus dan jadi bagian dalam pergerakan rohnya. Ini ciri-ciri orang yang next level in the spirit of God, mengalami yang namanya peningkatan level di dalam roh Tuhan. Yang kedua, bagaimana orang-orang yang namanya memiliki iman yang naik level, roh yang naik level. Yang kedua, mengalami kedewasaan penuh di dalam roh. Jadi dewasa itu bukan cuma umur, setiap tahun happy birthday, tetapi rohaninya itu begitu-begitu aja. Dia hanya merasa cukup kalau sudah berdoa. No, engkau harus doa dengan passion. Tanya sama Tuhan, aku harus ngapain? Aku harus buat apa? Kalau Tuhan mulai jawab, terus bow down, berlutut, mencari kehendak Tuhan terus, berdoa terus. Berdoa dengan passion, berdoa dengan gairah, saudara. Cari kehendak Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang dewasa dalam roh. Jadi bukan cuma dewasa secara umur bertambah, usia bertambah, tetapi yang paling penting adalah harus cek and recheck kita dewasa di dalam pertumbuhan rohani kita. Kita baca yuk Efesus 4 tadi, kita ulangi ayat yang ke-12 dan 13. Ini ciri-ciri orang yang mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Dia punya hidup rohani yang bertumbuh dengan dahsyat. Silakan. Haleluya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi Yes. pekerjaan pelayanan, Ya, bagi pembangunan tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus. Yes. sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Yes. dan pengetahuan yang benar tentang Yes. anak Allah, kedewasaan penuh, Yes. dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi saudara bayangkan satu bangunan, ya, satu bangunan dibangun. Yang mau ingin membangun bangunan ini, dia hanya stop di fondasi, dan dia nggak punya niat atau nggak punya visi untuk membangun tembok-tembok atau tiang-tiang bangunan ini. Saya rasa itu sama seperti kita nggak pernah membangun. Tapi orang yang membangun sebuah rumah, ya, dia saat melandaskan fondasi, dia pasti punya visi atau punya satu step melangkah lagi untuk, oh, aku harus kemudian setelah fondasi aku pasti akan membuat yang namanya tiang-tiang rumah ini. Dan setelah buat tiang-tiang rumah, dia pasti punya juga next pikirannya untuk, oh, aku harus membangun semua dengan semen yang baik, bikin tembok sekeliling rumah saya. Dan setelah itu dia pasti punya pikiran lagi, aku harus bikin atap rumah saya. Dan setelah punya atap rumah, dia akan berpikir lagi ke depan. Untuk apa? Mengisi rumah itu dengan perabot-perabot dan dia bisa menikmati. Ini yang saya katakan, rumah rohani harus seperti itu. Tidak cuma cukup sampai di dasar engkau dan saya hanya sebagai orang Kristen, tapi tidak ada bangunan yang dibangun, tidak ada visi-visi roh yang naik, tidak ada pertambahan iman yang bertambah. Ini akan kosong, saudara. Makanya Tuhan berkata kita harus mengalami yang namanya kedewasaan penuh di dalam Dia, kedewasaan penuh di dalam firman-Nya, sehingga kita boleh mengalami kemenangan yang dahsyat. Ini yang Tuhan inginkan. Di akhir zaman semua kondisi boleh berubah, tapi yang gak boleh berubah dalam diri saudara adalah
saudara harus mengalami yang namanya terus pertumbuhan rohani, naik level, tingkatan kedewasaan roh itu harus bertambah. Ini namanya rumah rohmu, engkau siap dan engkau niat untuk membangunnya, dan akhirnya engkau akan menikmati. Di dalam rumah itu engkau bisa menikmati semua karena engkau sudah punya tujuan bahwa engkau sedang mengerjakan sesuatu. Engkau menikmati. Haleluya. Yang berikut, orang yang next level di dalam Spirit of God, mengalami tingkatan di dalam iman rohaninya, adalah orang yang mengalami Tuhan di dalam hidup. Artinya sederhana, tidak semua orang Kristen mengalami Tuhan. Apa contoh yang sederhana? Waktu dia mengalami kesusahan, penderitaan, dan dia bersungut, lalu dia berkata, di mana Tuhan? Berarti dia nggak mengalami Tuhan. Tapi orang yang mengalami Tuhan, saat ada masalah persoalan, dia akan berkata, aku yakin semua yang terjadi mendatangkan kebaikan karena dia percaya, dia mengasihi Tuhan, sehingga dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Saudara dan saya harus pastikan bahwa setiap detik kita, setiap menit kita, setiap jam kita, setiap waktu kita, dan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, saudara dan saya harus bisa mengalami Tuhan. Alami dia artinya, walaupun engkau sedang melihat hal-hal yang tidak masuk di akal, tapi engkau percaya, engkau alami dia selalu. Ya, ini luar biasa. Walaupun engkau tidak merasakan Tuhan bergerak, tapi engkau tetap percaya Tuhan ada dengan saya. Karena Tuhan itu nggak pernah stop bergerak, saudara. Dia akan tetap terus bergerak. Apa yang jadi rencananya, dia akan tetap bergerak. Dia akan tetap bergerak di dalam saudara. Dia akan tetap bergerak. Dia akan tidak akan pernah berhenti. Walaupun kita pikir Tuhan engkau di mana, tapi dia tetap bergerak. Kenapa? Karena dia yang punya seisi dunia ini. Dia yang punya seisi kehidupan dunia ini. Dia akan buat semuanya baik, karena dari Kejadian 1 sampai dengan pasal yang kedua, Alkitab menjelaskan sangat jelas bahwa waktu dia menciptakan hari pertama, menciptakan hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, Tuhan berkata, semuanya ini yang dari oleh Tuhan sangat amat baik. Berarti semua yang Tuhan ciptakan ini sangat baik. Dan termasuk hari ke-6, kita manusia yang serba segambar dengan dia, yang dikatakan yang paling mulia. Jadi setelah semua amat baik, ada yang paling mulia, kita sendiri. Jadi hidup roh kita ini harus alami yang namanya kehidupan rohani yang benar-benar seperti yang Tuhan bilang kita ini mulia. Kita juga posisikan diri kita jadi orang-orang yang mulia di mata Tuhan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengkotorkan diri kita, sementara Tuhan sendiri bilang kita adalah makhluk Tuhan yang paling mulia, ciptaan yang paling mulia. Jadi alamilah Tuhan di setiap detik, saudara. Alamilah dia. Dalam segala hal apapun, engkau harus percaya Tuhan ada di situ. Haleluya, haleluya. Even when you don't feel, even when don't you see, apapun, saat kamu mungkin gak bisa melihat, gak bisa merasakan, kamu harus tetap percaya. Miracle working. Mujizat tetap bekerja. Tuhan tetap bekerja karena dia pembuat mujizat. Haleluya. Jadi ayo, jangan membiarkan rohanimu tertidur. Tuhan akan bergerak dengan orang-orang yang punya roh juga bergerak. Tuhan akan bergerak dengan orang-orang yang menangkap visi roh Allah. Tuhan akan bergerak dengan orang-orang yang memberi dirinya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Mengapa Tuhan bertanya di dalam kitab Yesaya 60, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Ya, kenapa? Karena semua orang mungkin terpanggil, tapi terpilih itu sesuatu yang harus ada proses. Semua orang terpanggil, ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Apakah saudara dan saya menjadi orang yang terpilih? Yes, amin kan. Jadi kita dipanggil, kita dipilih, dikhususkan untuk maksud Tuhan yang mulia. Lalu ya saya menjawab, inilah aku, utuslah aku. Haleluya. Ya, jangan sampai saudara berkata, yes Tuhan, here I am, ini aku, tapi utuslah dia. Ini bahaya saudara. Ya, kita semua harus naik level. Ini aku Bapa, utuslah aku. Seperti apa yang engkau ingin buat dalam hidupku, pakailah aku. Kita minta sama Tuhan, tunjukkan bagiannya kepada kita. Alamilah Tuhan setiap waktu. Jadi kalau saudara ingin naik level iman rohanimu, ingat engkau menjadi segambar dengan dia. Karena dari semula engkau sudah dipilih dan dipanggil, ditentukan untuk jadi bagian dalam kerajaan Allah. Yang berikut, alamilah kedewasaan penuh.
pengenalan yang benar tentang Tuhanmu. Karena di dunia ini kita hanya sementara. Ini pelatihan hidup rohani ini, karena di surga nanti 24 jam berdoa, 24 jam menyembah Tuhan, 24 jam memuliakan Tuhan. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan, semuanya bersuka cita. Nah, di dunia ini latih engkau tetap bersyukur dalam segala keadaan, haleluya, karena itu firman Tuhan. Dan bersuka citalah. Jadi jangan membiarkan dunia menghabiskan waktumu dengan kesia-siaan, tapi biarlah engkau mengalami Tuhan dalam hidup pertumbuhan iman yang bertambah-tambah. Alamilah Tuhan setiap detik, saudara. Dan saya percaya setiap engkau mengalami Tuhan, engkau akan melihat hal-hal yang hebat. Ada 3 respon kelompok orang yang saya ingin bahas pagi hari ini. Contoh 3 respon kelompok, ya. Kelompok yang pertama, the quitters, adalah orang-orang yang tidak berani melangkah. Mereka adalah orang-orang yang berhenti berusaha. Karena banyaknya tekanan, penderitaan, maka matilah iman rohani. Tuhan kasih contoh, ada 4 tipe yang dengarkan firman. Ada orang yang dengar firman Tuhan, ya firman Tuhan jatuh ke batu-batu. Maksudnya apa? Ke hati yang keras. Datang kepada Tuhan tapi hatinya nggak di situ, masih keras kan hati. Yang kedua, firman Tuhan datang tapi jatuh ke tengah-tengah ilalang. Orang-orang yang datang sama Tuhan tapi tetap masih membawa masalah-masalah, persoalan, tidak kosongkan diri. Makanya firman Tuhan akhirnya terhempit dengan ilalang-ilalang itu, maka matilah firman Tuhan. Akhirnya roh kita nggak bangun, ya kan? Dan yang ketiga, firman Tuhan itu hanya didengar saja. Oh, aku udah pernah dengar, oh iya, tapi nggak pernah ngalamin firman. Dia jatuh di pinggir jalan. Maka datanglah iblis dan mengambil firman itu, makanya kita hilang semua berkat itu. Tapi yang keempat, ada orang yang dengarkan firman Tuhan dan jatuh ke tanah hati yang subur dan siap dibangun, dan dia mengalami Tuhan. Engkau di tipe yang mana, saudara? Wow, haleluya, ya. Ada orang yang the quitters, adalah orang-orang yang tidak berani melangkah. Mereka adalah orang-orang yang berhenti berusaha. Di saat menghadapi banyak masalah, berhenti. Oh, I give up. Akhirnya hilang. Kita lihat contohnya yuk, dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai dengan 12. Jangan menjadi orang-orang quitters. Ini orang-orang yang gak mengalami pertumbuhan rohani. Keluaran 14 ayat 10 sampai dengan 12. Kita akan bacakan ayat ini bersama-sama, ya. Silakan dibaca. Keluaran 14 ayat 10 sampai dengan 12. Haleluya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Ya. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Haleluya. Saudara, ini orang-orang yang tidak mau berani melangkah, padahal Tuhan sudah selamatkan mereka. Keluarlah dari Mesir. Ini tanah perbudakan, kamu akan tersiksa di sini. Tapi pergilah menuju ke tanah perjanjian. Di sana akan berlimpah susu dan madu. Tapi ada banyak orang yang nggak suka mengalami proses, sehingga mereka bersungut. Bangsa Israel bersungut, kenapa kami dibawa keluar dari Mesir? Kalian sangat menderita di sini. Mereka nggak suka alami proses. Padahal proses itu adalah Tuhan sudah jamin, keluar dari Mesir kamu akan diselamatkan menuju ke tanah perjanjian, karena di sana ada berlimpah berkat. Kita selalu berdoa, Tuhan berkati. Yes, bagus doanya, minta diberkati. Tapi kita nggak suka diproses. Orang-orang the quitters adalah orang-orang yang tidak berani melangkah. Mereka adalah orang-orang yang berhenti berusaha saat ada masalah. Apakah saudara mengalami hal itu? Come on, stop. Jangan sampai engkau kehilangan berkat Tuhan. Sudah berdoa, Tuhan mau jawab, tapi engkau tidak mau mengalami proses, hilanglah berkat itu, saudara. Bangsa Israel yang bersungut-sungut ini, mereka akhirnya kehilangan berkat karena mereka tidak suka untuk diproses. Padahal Tuhan sudah bawa mereka setengah jalan, saudara. Dari Mesir sudah keluar, sekarang di padang gurun, dan akan menuju ke tanah perjanjian. Di padang gurun inilah mereka mulai bahkan menyalahkan Tuhan melalui pemimpin roh yang sudah dibawa oleh Tuhan, yaitu Musa. Mereka berkata kepada Musa, mengapa engkau yang mau kami mati di sini? Lebih baik kami mati di Mesir aja, saudara. Mereka lebih pilih mati binasa kekekalan daripada mereka hidup dalam kemenangan kekekalan.
Ini bahaya. Orang-orang the quitters ini adalah orang-orang yang stop melangkah dan stop berusaha. Wow, mengerikan. Ya, Tuhan minta dan mau kita next level. Nah, ada orang kedua, contoh kelompok kedua adalah apa? The campers. The campers. Orang-orang yang tergesa-gesa. Mereka adalah tipe orang yang sedikit lebih baik daripada kelompok satu, sedikit lebih baik. Tapi suka tergesa-gesa. Segala satu tuh seperti wow, heboh dalam hati Tuhan, wow, yes. Tapi kalau ada orang cerita sedikit langsung tersinggung. Kalau ada orang tegur sedikit langsung tersinggung. Tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan yang salah. Ada orang yang the campers, hanya menyediakan tempat untuk sesaat, gitu. Tapi nggak mau Tuhan mengambil alih berlama-lama. Setiap kali ada hal yang, contoh di bangun pagi dia berdoa, Tuhan berikan aku roh kesabaran. Pas amin, ada sesuatu yang terjadi membuat dia nggak sabar dan dia mulai, aduh aku gagal lagi. Dan setiap kali dia bilang gagal, dia pikir Tuhan yang menggagalkan. Ini mengerikan, ya. Orang yang suka bersengut-sengut, orang yang tergesa-gesa dalam segala hal, dia nggak punya roh kesabaran untuk menanti apa yang Tuhan inginkan. Sama dalam setiap langkah hidup rohani kita harus bersabar. Kalau Tuhan izinkan begini, kita harus tenang dan berdoa dan percaya Tuhan sudah mendengar doamu. Setiap kali engkau berdoa, Tuhan sudah mendengar. Tinggal jawabannya kapan dan iya atau tidak, semuanya Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Tapi tetap tenang, jangan tergesa-gesa dalam segala sesuatunya. Ya, kemudian ada contoh respon kelompok yang ketiga, the climbers. Nah, orang-orang the climbers ini adalah orang-orang yang apa? Pendaki yang ingin naik tingkat. Siapakah dia? Yes, kita sampai di titik ini. Orang yang naik level. Kita baca yuk, Yosua 14, ya. Yosua 14 ayat 10 sampai dengan 12, ya. Haleluya. Orang-orang yang campers ini adalah orang-orang tadi yang campers yang kedua itu orang yang tiba-tiba dia menetap sini, kemudian pindah lagi ke sana. Ini yang nggak bertumbuh dalam roh. Tapi yang ketiga, orang yang climbers ini adalah orang-orang yang pendaki, yang ingin naik tingkat terus mengalami kedewasaan roh. Yosua 14 ayat 10 dan 12, silakan dibaca. Haleluya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ya. Kini sudah 45 tahun lamanya, Ya. sejak diucapkan Tuhan Haleluya. kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Coba stop. Apa yang dikatakan Yosua di situ? Pada saat ini aku masih sama kuat, terus seperti pada waktu aku disuruh Musa. seperti pada masa aku disuruh Musa. Berapa tahun sekarang Yosua di situ? 85 tahun. Waktu dia disuruh Musa umur berapa tahun? 40 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan, 40 tahun itu masih kuat. Saudara, lari aja masih bisa kencang. Sekarang umurnya 85 tahun, tapi dia berkata, aku merasa spiritku ini seperti waktu dulu aku 40 tahun. Nah, sementara secara logika orang kalau sudah usia 80 tahun ke atas aja itu udah lemah, lari sudah nggak kuat, yang namanya kakek itu ya sudah nggak kuat. Tapi menurut Yosua, roh di dalam dia sama seperti waktu dia usianya 40 tahun itu, 30 tahun itu, 20 tahun itu. Wow, apakah saudara mengalami roh yang sama hari ini? Ya, orang-orang pendaki yang naik tingkat ini akan mengalami itu. Tidak ada yang mengubahkan dia. Walaupun tubuhnya semakin bertambah usia, tapi rohnya malah tetap luar biasa terbakar dalam Tuhan. Bahkan rohnya naik level terus lagi di dalam Tuhan. Ini yang saya katakan. Respon kelompok ini membuat kita bisa lihat siapa kita. Kita ada di kelompok yang mana? Kelompok pertama the quitters kah? Orang-orang yang tidak berani melangkah, yang stop dan berhenti, putus asa? Atau the campers? Kelompok kedua the campers, orang-orang yang tergesa-gesa, yang pindah sana pindah sini, nggak bisa bertahan, tidak bisa bersabar, cepat-cepat mau cepat tapi semuanya akhirnya gagal. Atau kelompok yang ketiga, kelompok yang the climbers, adalah orang-orang yang pendaki yang ingin naik tingkat. Yosua, orang yang naik level. Saat dia dipakai Tuhan, dipilih menemani Musa, dan Musa meninggal, dia diangkat oleh Tuhan. Roh yang sama tetap ada pada dia. Dahsyat
dahsyat. Kita adalah tipe orang yang mana, saudara? Haleluya. More next level harus kita alami. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 16. Kita harus ada di posisi ini. Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Bagaimana pertumbuhan roh kita naik, mengalami kedewasaan penuh. Dewasa dalam Tuhan jangan setengah-setengah. Dewasa dalam Tuhan harus penuh. Karena kalau kita penuh, maka serupa dan segambar dari Tuhan itu nyata buat kita. Karakter-karakter roh itu nyata. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 16. Silakan dibaca. Haleluya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Yes. kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Haleluya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang Ombang-ambingkan, ya. diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, Ya. oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka Haleluya. yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran Yes. dalam kasih, Yes. kita bertumbuh di dalam segala Yes. hal ke arah Dia, Yes. Kristus yang adalah kepala. Yes. Daripadanya lah seluruh tubuh yang Yes. rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua Yes. bagiannya, Haleluya. sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, Yes. menerima pertumbuhannya Yes. dan membangun dirinya dalam kasih. Yes. Nah, lihat, ini yang Tuhan ingin. More next level. Semua kita harus berusaha untuk apa? Naik tingkatan kedewasaan di dalam Dia. Dewasa nggak boleh setengah-setengah, dewasa harus penuh di dalam Tuhan. Pengenalan yang benar tentang Yesus. Orang yang mengenal Tuhan tidak pernah putus asa. Haleluya. Orang yang mengenal Tuhan nggak pernah yang namanya stop di jalan. Orang yang kenal Tuhan akan terus melangkah dan melangkah, walaupun dia belum melihat, walaupun dia belum merasakan, dia tetap percaya Tuhan ada dengan dia. Haleluya, ya. Nah, mari oleh karena itu alami Tuhan di setiap langkah, saudara. Naik level di dalam Yesus, karena dengan Dia kita bisa melihat perbuatan-perbuatannya dahsyat bagi kita. Saudara, di bagian mana sekarang? Yosua telah membuktikan dia ada di level yang tepat. Ya, dia berjalan, bahkan dikasih Tuhan kesempatan untuk pegang peran penting. Untuk apa? Menggantikan Musa, karena rohnya luar biasa. Saya percaya hari ini saudara dan saya akan mengalami Tuhan dengan dahsyat. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa setiap pribadi kami akan dipulihkan, kami akan diberkati lebih. Hamba meminta supaya roh kami dibakar hari demi hari. Kami mengurus hidup rohani kami hari demi hari. Kami menambahkan pengenalan akan Engkau lebih dalam lagi. Kami menambahkan hidup roh di dalam Engkau lebih lagi. Kami percaya karya Tuhan, mujizat Tuhan akan nyata atas kami. Oleh karena itu, terima kasih karena Engkau telah menentukan kami dari semula. Engkau telah memanggil kami, menetapkan kami, memilih kami jadi bagian di dalam kerajaan-Mu. Oleh karena itu, kuatkan iman kami, berkati kami hari demi hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu kami. Bila kami mengalami pertumbuhan roh, dan inilah kami Tuhan, bergerak di dalam kami lebih jauh lagi. Kami tolak segala roh yang membatasi kami untuk bergerak di dalam Tuhan dalam bentuk apapun, persungutankah, kebenciankah, amarahkah, penderitaankah, kegelisahan, kekhawatiran, apapun roh itu kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kami, karena kami percaya kami akan melangkah dengan Engkau lebih dahsyat lagi. Rancangan-Mu damai sejahtera terjadi atas kami. Diberkatilah kami semua yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Roh Kudus memberkati kita semua, dan saya percaya di dalam Yesus kita alami kemenangan yang besar. Haleluya.